Ketegangan di Timur Tengah kembali melonjak ke level yang mengkhawatirkan. Laporan terbaru menyebutkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengerahkan kapal induk dan armada besar ke kawasan yang selama ini dianggap sebagai zona merah Iran. Langkah ini langsung memicu kekhawatiran global. Apakah dunia sedang menuju konfrontasi langsung antara Washington dan Teheran? Bagi Iran, kehadiran kapal induk Amerika bukanlah sekadar manuver militer, melainkan provokasi serius. Teheran secara terbuka menyatakan bahwa setiap ancaman terhadap wilayah dan kepentingannya akan dibalas dengan kekuatan penuh. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran terus mengembangkan doktrin perang asimetris yang berfokus pada serangan massal menggunakan drone, rudal jarak menengah, kapal cepat, dan perang elektronik, strategi yang dirancang khusus untuk menghadapi armada laut Amerika. Berbeda dengan perang konvensional, Iran tidak perlu mengalahkan kapal induk Amerika Serikat secara langsung. Tujuannya adalah membuat armada tersebut kewalahan. Serangan drone dalam jumlah besar, rudal dari berbagai arah, dan gangguan sistem radar bisa menjadi kombinasi mematikan, terutama di perairan sempit Timur Tengah. Inilah skenario yang paling ditakuti para analis militer, konflik cepat, brutal, dan sulit dikendalikan. Situasi pun semakin kompleks dengan munculnya faktor Rusia dan Cina. Meski kecil kemungkinan kedua negara tersebut terlibat langsung dalam pertempuran, kehadiran mereka sebagai penyetarnya di kawasan. Di sisi lain, Trump dikenal dengan gaya kebijakan luar negeri yang keras dan penuh tekanan. Pengerahan armada besar bisa dibaca sebagai pesan intimidasi, namun juga sebagai langkah beresiko tinggi. Satu kesalahan perhitungan, satu insiden di laut, atau satu serangan yang tak terduga bisa memicu eskalasi besar tanpa ada deklarasi perang resmi. Jika konflik benar-benar meledak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Amerika dan Iran. Jalur energi dunia, stabilitas Timur Tengah, hingga keseimbangan kekuatan global akan ikut terguncang. Harga minyak bisa melonjak, konflik regional meluas, dan dunia kembali dihadapkan pada krisis geopolitik berskala besar. Kini, dunia menunggu dengan cemas. Apakah ini hanya unjuk kekuatan dan perang urat saraf? Ataukah langkah berbahaya yang bisa menyeret banyak negara ke dalam konflik terbuka? Satu hal yang pasti ketika kapal induk Amerika memasuki zona merah Iran, taruhannya bukan lagi sekadar strategi militer, melainkan masa depan stabilitas global. Langkah Amerika Serikat mengirim kekuatan militernya ke Timur Tengah bukanlah keputusan yang lahir dalam semalam. Jauh sebelum armada bergerak, Washington sebenarnya masih membuka ruang diplomasi. Namun, eskalasi situasi di Iran mulai dari tindakan keras terhadap demonstran hingga meningkatnya ancaman terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, perlahan menutup jalur tersebut. Dalam kondisi itu, opsi militer tak lagi sekadar wacana, melainkan skenario yang dinilai semakin masuk akal. Sejumlah pengamat juga mengaitkan tekanan terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebagai bagian dari strategi besar ini. Manuver tersebut dipahami bukan hanya sebagai tekanan politik, tetapi sebagai pesan psikologis dan ekonomi. Venezuela memiliki peran penting sebagai pemasok energi bagi Iran. Dengan menekan Caracas, Amerika Serikat diyakini tengah berupaya melemahkan Teheran secara tidak langsung, memotong jalur penopang untuk menumpuhkan pusat kekuatan. Di saat yang sama, Trump disebut menerima laporan intelijen yang menggambarkan kondisi Iran berada pada fase paling rapuh sejak Revolusi 1979. Krisis ekonomi berkepanjangan dan gelombang protes besar-besaran telah mengguncang fondasi rezim. Bahkan, unjuk rasa merembet ke wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis loyalis Ayatollah Khamenei. Situasi ini dinilai sebagai peluang langka bagi Washington untuk meningkatkan tekanan, terlebih dengan bayang-bayang penggunaan kekuatan militer. Namun, sebelum langkah keras benar-benar diambil, Amerika Serikat membutuhkan legitimasi. Dukungan politik dan diplomatik, terutama dari kawasan Timur Tengah, menjadi faktor krusial. Dari kebutuhan inilah kemudian lahir Board of Peace, sebuah badan yang berada langsung di bawah kendali Donald Trump. Pada awal kemunculannya,
Lembaga ini dipasarkan sebagai inisiatif perdamaian dan rehabilitasi Gaza Palestina. Meski begitu, dinamika global yang terus berubah menjadi Board of Peace diperkirakan bertransformasi. Organisasi yang bahkan disebut-sebut berpotensi menyaingi PBB ini diproyeksikan menjadi alat strategis Washington untuk menilai dan merancang kebijakan terhadap krisis internasional yang kian rumit, termasuk konfrontasi dengan Iran. Dengan sinyal yang kian menguat, Washington akhirnya mengambil keputusan paling tegas, mengerahkan armada besar ke kawasan dipimpin oleh USS Abraham Lincoln yang memasuki wilayah Teluk Persia pada awal Januari 2026. Langkah ini datang tak lama setelah pengumuman latihan militer gabungan selama beberapa hari, yang secara terbuka dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan tempur Amerika Serikat sekaligus memamerkan kemampuan udara dan laut yang bisa digerahkan dalam waktu singkat. Di saat bersamaan, kehadiran persenjataan canggih semakin dipertebal. Jet tempur F-16E Strike Eagle bersama sistem pertahanan udara THAAD dan Patriot dikerahkan sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat tidak sekadar ingin untuk unjuk kekuatan. Penempatan ini juga mencerminkan persiapan serius menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran, termasuk ancaman drone kamikaze yang kerap digaungkan oleh Garda Revolusi Iran (IRGC). Meski demikian, di tengah penguatan militer tersebut, Board of Peace tetap diposisikan sebagai kanal utama diplomasi. Donald Trump menegaskan bahwa setidaknya secara resmi, pintu negosiasi masih terbuka, meskipun tekanan di lapangan terus meningkat. A lot of people are being killed, so we'll see what happens. I can say this, they do want to make a deal. Meski ketegangan terus menanjak, keputusan menahan serangan ke Iran pada detik-detik terakhir menunjukkan perhitungan yang lebih rumit di balik layar. Beberapa waktu lalu, Presiden Trump sempat mengancam operasi militer besar setelah penindasan brutal terhadap demonstrasi di Iran. Namun, rencana yang sudah dijadwalkan itu mendadak dibatalkan, langkah yang banyak dinilai kuat dipengaruhi masukan Israel. Israel meski mendukung kebijakan keras terhadap Iran, belum siap menanggung serangan balasan yang hampir pasti terjadi. Kekhawatiran mereka jelas. Serangan Amerika Serikat bisa memicu respon langsung ke Israel lewat rudal balistik dan drone Iran yang berpotensi merusak infrastruktur vital termasuk fasilitas nuklir. Kekhawatiran ini menegaskan betapa menentukan posisi Israel dalam kalkulasi keputusan militer Amerika Serikat di kawasan. Pembatalan serangan itu juga membuka satu fakta lain, ada tarik-menarik di dalam pemerintahan Trump sendiri. Dorongan dari kubu hawkish memang kuat. Nama seperti Senator Lindsey Graham termasuk yang paling vokal meminta langkah tegas terhadap Iran. Namun, keputusan akhirnya justru menunjukkan kalkulasi yang lebih hati-hati dan pragmatis. Bukan hanya soal masukan Israel, tapi juga soal resiko besar jika fasilitas nuklir Iran diserang, karena dampaknya bisa panjang dan sulit dikendalikan. Israel pun paham, pukulan ke Iran dapat membuat kawasan makin panas. Ancaman ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat meningkat dan konflik bisa melebar lewat serangan proksi di Irak serta Suriah. Nah, karena itu penundaan ini memberi sinyal jelas. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat kerap digerakkan oleh hitungan praktis dan strategis kawasan, bukan semata tekanan sekutu ataupun ideologi garis keras. And maybe those steps go forward and maybe they don't. We're dealing with a very complex group of people. Namun Teheran tampaknya tak bergeming menghadapi gaya tekanan ala Trump. Kepungan militer Amerika Serikat dan manuver diplomatik Board of Peace yang sudah berada di titik maksimal tidak membuat Iran melunak. Respon Iran justru bergerak melampaui pernyataan keras di forum diplomatik. Di balik ancaman balasan berupa perang total, Iran meningkatkan kesiapsiagaan militernya dengan fokus utama pada pasukan pengawal revolusi Iran, IRGC. Melalui pernyataan terbuka, mereka menegaskan kesiapan menghadapi kekuatan besar Amerika Serikat dengan pendekatan yang lebih luas dan asimetris. Mulai dari penggunaan drone bunuh diri hingga rudal pantai yang dirancang untuk mengincar kapal induk dan instalasi strategis. Iran juga melontarkan peringatan serius kepada negara-negara tetangga. Setiap wilayah yang mengizinkan digunakan sebagai landasan serangan terhadap Iran akan dianggap ikut berpihak pada musuh. Ancaman ini diperkuat oleh perubahan postur militer Iran yang semakin defensif, disertai patroli ketat di sepanjang pesisir Teluk Persia dan Selat Hormuz. Jalur vital yang kini berubah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam eskalasi ini.
Di luar ancaman yang sudah terlihat, Iran sekarang memamerkan bentuk kesiapan lain. Kemampuan baru untuk bertahan lewat perang asimetris. Sorotan utamanya ada pada taktik drone swarm yang dipandang sebagai ancaman serius bagi armada Amerika Serikat jika masuk ke kawasan Teluk. Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran juga memperkuat kemampuan drone yang bisa dipakai menyerang target jauh melewati batas serangan udara konvensional. Pada saat yang sama, milisi proksi yang didukung Iran di Irak dan Yaman berada dalam kondisi siap menaikkan tensi, dengan peluang serangan yang menyasar kepentingan Amerika Serikat ataupun sekutunya. Sementara Washington terus menyatakan masih membuka jalur diplomasi dengan narasi bahwa pintu negosiasi tetap terbuka, arah akhirnya tetap ditentukan oleh waktu dan keputusan Iran. Apakah diplomasi sanggup mencegah perang terbuka atau justru membuat krisis yang sudah dalam makin memburuk? Sikap cemas Israel sebenarnya sudah terbaca dari sebelumnya, termasuk saat perang 12 hari melawan Iran. Pengalaman yang terasa traumatis, ditambah gejolak di dalam negeri, membuat Netanyahu berpikir berkali-kali sebelum benar-benar menekan gas. Kini Israel berada dalam dilema strategis yang nyata. Dalam beberapa pekan terakhir, mereka memperketat postur pertahanan di tengah eskalasi. Pengawasan perbatasan ditingkatkan dan sistem pertahanan udara canggih diperkuat, mulai dari Iron Dome hingga perangkat pemantauan terbaru untuk mendeteksi ancaman rudal dan drone Iran. Bukan cuma itu, Israel juga menggelar latihan militer skala besar dengan fokus pada kesiapan menghadapi serangan proksi yang berpotensi datang dari kelompok-kelompok dukungan Iran di Suriah dan juga Lebanon. Di balik penguatan pertahanan itu, Israel tetap memegang satu doktrin lama, serangan preventif terhadap fasilitas nuklir Iran. Langkah semacam ini sudah beberapa kali dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya menahan Iran agar tidak mencapai kemampuan senjata nuklir yang dipandang mengancam kelangsungan negara Yahudi tersebut. Situasi kian sensitif setelah muncul laporan bahwa Israel juga bersiap menggelar operasi udara jika Amerika Serikat memutuskan menyerang Iran. Namun, opsi ini belum bersifat final karena sangat bergantung pada dinamika situasi yang terus berubah. Di tengah ketidakpastian arah kebijakan Washington, Israel kini berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran. Di sisi lain, hubungan strategis dengan Amerika Serikat tetap harus dijaga. Kalkulasi inilah yang membuat setiap langkah Israel menjadi semakin rumit dan penuh resiko. Data satelit intelijen Cina mengungkap sesuatu yang bikin banyak analis terdiam. 13 unit KC-135R Stratotankers, pesawat pengisi bahan bakar udara, dan satu RC-135V Rivet Joint, pesawat intelijen elektronik paling canggih milik Amerika Serikat, terdeteksi aktif di kawasan. Belum lagi pengerahan sistem pertahanan udara Patriot. Artinya satu, Amerika sedang menyiapkan opsi militer penuh. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi perang yang tidak seimbang? Jawaban tegasnya, tidak. Karena dua aktor kunci mulai masuk ke panggung, Rusia dan Cina. Dan di titik inilah peta permainan berubah total. Sejauh mana dua negara ini bisa jadi tembok pertahanan bagi Iran? Kita bahas tuntas di video ini dan pastikan kamu nonton sampai akhir, karena justru di segmen terakhir, arah konflik ini jadi sangat tidak terduga. Dan sekarang konflik ini tidak lagi cuma soal Iran, Rusia, dan Cina. Api mulai menjalar ke level sekutu regional. Kelompok Houthi di Yaman secara terbuka masuk ke dalam pusaran konflik. Mereka mengklaim kapal perang Amerika Serikat kini berada dalam jangkauan rudal jarak jauh mereka. Pesannya singkat, tapi sangat jelas. Musuh dipantau, rudal siap diluncurkan. Ini bukan sekadar retorika. Houthi sudah berkali-kali membuktikan kemampuan mereka menyerang target bernilai tinggi di Laut Merah dan Teluk Aden. Artinya, setiap eskalasi terhadap Iran berisiko langsung membuka front baru. Di saat yang sama, dua mitra strategis utama Amerika Serikat di kawasan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, justru mengambil langkah menjauh. Padahal, secara politik kedua negara ini selama bertahun-tahun menginginkan Iran melemah. Tapi realitas di lapangan berkata lain.
Membantu Amerika secara terbuka berarti membuka pintu bagi serangan balasan Iran. Pangkalan militer, kilang minyak, kota-kota vital, semuanya bisa berubah jadi target sah. Karena itu bagi Riyadh dan Abu Dhabi, netralitas kini jauh lebih aman daripada loyalitas. Sikap ini sejalan dengan nada sinis yang disampaikan Menteri Luar Negeri Turki. Ankara melihat eskalasi ini bukan demi stabilitas Timur Tengah, tapi lebih sebagai dorongan kepentingan Israel. Dan dalam peta geopolitik yang semakin panas ini, satu hal menjadi jelas. Riyadh tidak mau jadi tameng. Abu Dhabi tidak mau jadi sasaran. Ankara tidak mau jadi pion. Ketika sekutu-sekutu Amerika mulai menjaga jarak, pertanyaannya bukan lagi apakah konflik ini meluas, melainkan siapa yang benar-benar siap menanggung resikonya. Tapi ada satu hal penting yang sering luput untuk dibahas dan justru disinilah kuncinya. Kita perlu melihat peta kekuatan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Peta ini bukan sekadar pembaruan posisi pasukan. Ini adalah susunan kekuatan nyata yang akan digunakan jika Amerika benar-benar menyerang Iran. Kapal induk, pesawat tempur, pangkalan udara, sampai sistem pertahanan udara, semuanya membentuk tombak serangan yang siap digerakkan kapan saja. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Kapal perusak seperti USS McFaul, USS Mitchell, dan kapal-kapal yang mengelilingi USS Abraham Lincoln ternyata tidak berada di posisi ideal untuk melancarkan serangan langsung ke daratan Iran. Sebaliknya, mereka berada di posisi strategis untuk menembak jatuh rudal balistik Iran. Ini penting, karena artinya postur militer Amerika Serikat saat ini bukan cuma ofensif, tapi sangat defensif. Amerika bukan cuma siap menyerang, mereka sangat takut terhadap serangan balasan Iran. Dan ketika sebuah superpower lebih dulu menyiapkan perisai sebelum memukul, itu berarti satu hal, lawan yang dihadapi bukanlah target mudah. Karena itu, Washington kembali memainkan kartu lamanya, ultimatum. Ancaman yang dibungkus dengan satu kata manis, kesepakatan. Donald Trump mengatakan Iran diberi tenggat waktu. Kedengarannya keras, terlihat tegas, tapi perhatikan detailnya. Tidak ada tanggal, tidak ada jam, dan tidak ada hitung mundur. Deadline ini sengaja dibuat kabur supaya bisa ditarik kapan saja sesuai kepentingan politik. Fakta kalau Trump masih berbicara soal deal menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Amerika masih menekan, belum menyerang. Ini bukan kepastian perang, ini adalah gertakan politik tingkat tinggi. Merespon ultimatum ini, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kalau militer Iran berada dalam kondisi siaga penuh dan siap merespon setiap serangan Amerika Serikat. Dan tepat di titik inilah, Rusia dan China mulai masuk ke dalam perdamaian. Di tengah tekanan Amerika yang makin terang-terangan, satu peristiwa penting terjadi di balik layar. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan dengan Ali Larijani, bukan diplomat biasa, tapi pejabat senior Iran yang bertanggung jawab atas urusan keamanan nasional. Ini bukan pertemuan seremonial. Banyak analis menilai inilah bagian dari koordinasi strategis tingkat tinggi, bahkan disebut-sebut sebagai sinyal pengaktifan fakta strategis trilateral China, Rusia, Iran. 3 negara yang sama-sama berada di bawah tekanan barat, tapi kini berdiri dalam satu barisan geopolitik. Dampaknya besar. Fakta ini secara langsung meruntuhkan strategi lama Amerika Serikat, isolasi satu persatu. Karena sekarang jika Iran ditekan, ia tidak sendirian. Ada China, ada Rusia, dan logikanya berlaku sebaliknya. Kondisi ini secara signifikan membatasi kemampuan Amerika untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak. Sebagai respon nyata atas tekanan Washington, latihan militer gabungan mulai digerakkan dengan Iran sebagai tuan rumah. China lebih dulu merapat mengerahkan kapal perang ke perairan sekitar Iran. Rusia disebut akan menyusul. Bukan cuma latihan, soal persenjataan penguatan ini sudah terjadi jauh sebelumnya. Rusia memasok helikopter serangan Mi-28NE dan sistem pertahanan udara canggih S-400. Sementara China mengirim komponen rudal serta sistem pertahanan udara HQ-22. Tapi sebelum latihan gabungan ini benar-benar dimulai, Iran mengirim pesan yang sangat jelas. Teheran menggelar latihan angkatan laut di dekat kapal perang Amerika Serikat. Bukan latihan simbolik, ini latihan tembak langsung. Amerika Serikat mengakui latihan itu sah, dan Iran memang punya hak beroperasi di wilayahnya. Tapi, reaksinya bicara lain.
Marco Rubio langsung menyatakan Iran seharusnya tidak berada terlalu dekat dengan pangkalan militer Amerika di Teluk Persia. Dan di titik inilah ironi muncul. Pihak yang selama ini menebar ancaman justru sekarang mulai merasa terancam. Jelas, ini bukan lagi tekanan sepihak. Yang sedang kita saksikan sekarang adalah konfrontasi poros kekuatan dunia. Amerika Serikat dan Israel sekarang berhadapan dengan Iran yang sudah menarik garis merahnya dengan sangat tegas. Rudal tidak bisa ditawar. Program nuklir hanya untuk energi damai. Dan kali ini Iran tidak berdiri sendirian. Di belakangnya, Rusia berdiri sebagai penopang strategis. Cina juga hadir dan mengamati dengan sangat dekat. Semua kini saling terhubung. Kesalahan kecil tidak lagi berujung pada protes diplomatik. Ia bisa langsung berubah menjadi eskalasi besar, terutama di kawasan sempit dan sensitif seperti Selat Hormuz. Di sini, satu salah hitung, satu salah manuver atau salah tembak cukup untuk memicu reaksi berantai yang sulit untuk dihentikan. Dan kali ini, yang saling berhadapan bukan negara kecil atau aktor non-negara, melainkan kekuatan dunia yang sama-sama siap. Namun di tengah ketegangan ini, masih ada satu-satunya harapan. Deeskalasi. Kesepakatan yang setidaknya di atas kertas bisa menguntungkan semua pihak. Tapi harapan ini rapuh, sangat rapuh. Ledakan mengguncang wilayah Iran setidaknya di 7 kota. Laporan resmi menyebut penyebabnya adalah kebocoran gas. Tapi kejadiannya yang terlalu bersamaan jadi mencurigakan. Diskusi pun di jejaring sosial dengan cepat mengaitkannya dengan pola insiden serupa selama konflik 12 hari dengan Israel. Meski Israel membantah keterlibatan apapun, tuduhan tetap bergulir deras. Dan setiap tuduhan, setiap kecurigaan, membuat ruang deeskalasi semakin menyempit. Dunia kini berada di persimpangan, menuju perang terbuka atau kesepakatan senyap yang mencegah bencana lebih besar. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang berani menurunkan tensi lebih dulu?